Hai guys, jadi hari ini aku mau nge-share kenapa sih aku bisa jadi kayak desperate woman under mad woman. Aku bakalan nge-share sambil kita skincare. Jadi yang aku pelajarin adalah kenapa kita seperti itu, karena kita itu tidak fokus pada diri kita sendiri. Satu. Yang kedua, ini aku udah catat sih, tontonan. Jadi dulu pas kecil aku tuh selalu nonton Hati Istri Yang Tersakiti. Kan itu kan ya istilahnya rumah tangga ya. Sebenarnya mungkin di situ aku tuh menangkapnya adalah kayak, oh jadi kalau jadi cewek itu harus yang baik gitu, yang mau aja gitu disakitin gitu loh, supaya nanti cowoknya bakalan nyesel atau gimana, bakalan kembali juga gitu. Dan itu sebenarnya salah banget guys. Kalau kalian berpikir seperti itu salah gitu loh. Dan aku tuh nggak ngerti self respect, aku tuh nggak ngerti tentang uh, jadi aku nggak ngerti tentang self respect, aku nggak ngerti tentang namanya self esteem gitu loh. Masih kayak nggak tahu kenapa gitu, nggak tahu apa sih arti yang sebenarnya gitu loh. Nah, itu ternyata dari tontonan juga berpengaruh ya guys ke kehidupan kalian, dan terutama ke sekarang ini. Kalau seandainya aku nonton film-film yang high value dari kecil, mungkin aku bakalan berpikir, oh aku harus kayak gini sama cowok. Dan mungkin teman-teman aku yang sudah menyadari itu, ya apa namanya, dia lebih memilih untuk pergi gitu loh. Aku tuh masih belum ngerti gitu tentang artinya self love. Nah, habit apa sih juga yang ngebuat aku seperti doormat atau cewek rendah yang gak punya value? Itu adalah aku itu available banget. Ini yang menurut according to book ya. Aku baca buku Why Men Love Beach dan itu baru beberapa bab sih, tapi aku sudah menyadari bahwa aku itu lack of energy gitu loh. Tidak ada energi feminim, malah maskulin. Yang kayak aku pernah gitu loh, kayak apaan sih nih cewek sosokan banget gitu loh. Dan ternyata dia tuh membuat feminim energi ke diri dia gitu, yang ternyata aku nggak punya itu. Dan aku baru sadar ketika umur aku 25 tahun guys gitu loh. Nah, kayak kita ngomong kotor, terus kayak kita ngomong terlalu keras, dan kita itu ngomong yang tidak berbobot gitu loh. Karena ternyata benar kalau kata orang adalah lebih baik diam. Iya, itu benar banget gitu loh. Kadang diam itu adalah uh, salah satu cara untuk kita bisa tahu gitu loh, diri kita dan apa yang harus kita omongin. Itu lebih baik kayak gitu. Karena dulu aku mikirnya orang harus tahu aku, orang harus ngelihat aku, yang membuat aku jadi masculine energy. Jadi orang-orang tuh takut sama aku, nggak tahu sih, aku merasa bahwa orang-orang itu takut sama aku gitu loh. Nah, setelah aku paham itu, karena aku tuh gagal terus dalam percintaan. Kalau temenan aku banyak banget teman, aku nggak bohong, aku banyak banget teman, tapi aku selalu gagal dalam hal percintaan. Jadi apa sih yang harus aku ubah? Mindset. Aku dulu itu nggak enakan people pleasure. Ya sekarang aku masih berubah itu, tapi sekarang aku lebih coba untuk prioritasin mana yang menurut aku penting, mana yang enggak. Dan kayak aku tidak hanya akan diam di kamar, tapi aku juga, karena aku extrovert, aku juga perlu sosialisasi dengan manusia. Jadi ya mungkin aku juga keluar ketemu dengan teman-teman aku gitu untuk sekali dua kali. Nah, selanjutnya aku merubah mindset aku tentang nggak apa-apa kok jadi orang yang sedikit egois, tapi demi menguntungkan ataupun demi menguntungkan mental kita. Kadang gini, ini yang aku lihat dari beberapa sumber YouTube, kalian lebih mementingkan teman kalian. Contoh kayak, uh, kalian kan udah tahu nih kalian ada tugas, ataupun pacar kalian deh, kalian lebih mementingkan pacar kalian. Kalian udah tahu nih ada tugas ataupun kalian lagi sibuk, tapi kalian tetap kayak nggak apa-apa deh, korbanin diri kalian, akhirnya kalian capek. Dan itu yang aku lakukan bertahun-tahun. Really, aku ngelakuin itu bertahun-tahun,
yang ngebuat aku capek sendiri dan mental aku down. Karena aku tuh berharap, ada ekspektasi aku adalah orang lain akan membantu aku, nyatanya enggak gitu loh. Kalian harus berdiri di atas kaki kalian sendiri. Arti dan makna self love itu nggak semudah itu. Bahkan aku aja baru tahu arti self love itu ketika aku sudah disakiti berkali-kali gitu loh teman. Aku nggak mau kalian jadi aku, tapi aku harap ini jadi pelajaran buat diri aku dan orang-orang. Sekarang aku lagi masa untuk move on, focus on myself. Aku udah kayak ya udah nggak masalah, let him go. Aku menutup mata aku yang kemarin dan aku mencoba untuk memaafkan diri aku apapun yang terjadi kemarin. Dan aku nggak menyalahkan lagi kenapa ini, karena kasihan mental kamu gitu loh. Ingat, aku tuh mau bilang kalau kita semua adalah main character in your life gitu loh. Kita semua adalah queen di kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita jadi seorang budak gitu. Apalagi aku sekarang bisa bilang jangan pernah mau dibilang sebagai budak cinta. Kayak aku sambil alisan. Jadi aku baca ini bukunya baru awal-awal, tapi aku sudah mencatat banyak hal dan menurut aku pengen bagiin beberapa sih ya. Jadi ketika kita menjadi doormat itu adalah keset ya, to be a dream girl, wanita impian, itu adalah kayak biasanya nice girl itu ada overkompensasi gitu loh, kayak oh gini banyak omongnya, nek apa sih nek tuh, suka ngomel, yang which is itu yang aku lakuin. Aku suka komentar apa segala yang aku berharap orang itu berubah, padahal ya udah enggak gitu. Dan apalagi kalau dia nggak mau bertumbuh gitu loh. Dan kayak kita tuh memberikan attention, perhatian itu terlalu lebih sampai kita buta, sampai kita tuh lupa sama diri kita sendiri. Itu satu lagi yang benar-benar membuat aku sadar adalah ketika dia memegang kendali kita, laki-laki memegang kendali kita 100%, maka kita akan hancur. Kita akan mengejar dia dan kita akan ditinggalkan. Really, kita akan ditinggalkan. Itu baru sedikit ya, nanti mungkin aku bakalan share lagi tentang ini. Nah, aku tuh gak pernah tahu dan gak pernah belajar tentang hal ini. Aku gak pernah belajar tentang cara elegan. Ya mungkin karena juga orang tua aku juga hanya menyuruh aku, ya di sekolah juga tidak mengajarkan tentang itu kan. Orang tua aku menyuruh aku untuk menjadi wanita yang ya udah bagus aja di karir, disekolahin gitu. Dan gak diajarin tentang relationship apapun itu gitu loh. Karena mereka sebenarnya gak setuju juga aku pacaran, tapi ya gimana ya, aku anaknya bandel. Jadi aku tetap pacaran dan aku tetap disakitin. Sampai pada akhirnya aku nangis di depan mamaku, bapakku, dan beliau mengatakan kalau dia laki-laki yang baik, dia akan bertanggung jawab dan dia akan datang untuk ketemu sama bapak. Yang which is aku tuh pikir saat itu belum dulu, karena aku takutnya aku udah kenalin ternyata nggak jadi. Ternyata bapakku pemikirannya adalah ya setidaknya papa tahu kamu sama siapa. Itu ternyata ketakutan orang tua. Jadi buat kalian anak perempuan, mungkin kalian harus seperti itu ya, mengenalkan supaya orang tua kalian tahu kalian kemana, kalian bersama siapa gitu. Terus yang kedua, cara aku juga menghargai diri aku meskipun aku di kamar aja, dress well, makeup, itu adalah cara aku supaya aku bisa menghargai diri aku gitu. Jadi sebenarnya mencintai diri kita sendiri itu adalah sebuah konsisten untuk tetap membuat diri kita berharga. Gimana kita mau dihargain orang lain kalau kalian sendiri gak tahu cara menghargai badan kalian? Dan maafin diri kalian sendiri kemarin. Apapun yang kalian lakukan kemarin itu kalian maafin. Karena gak ada manusia yang sempurna kan.
dan manusia yang sempurna itu juga ada salahnya gitu. Gak masalah kok minta pengampunan sama Tuhan, kita coba untuk closer to God, ke gereja, dan itu benar-benar membuat kalian tenang. Misal nih, aku gak bohong ya, aku sering kayak kambuh, misalnya kayak aduh keinget lagi deh, pengen lagi ngechat, aku tahan, aku coba untuk gak mau mikirin, aku coba untuk cari kesibukan aku meskipun aku sendiri ya, kayak gini, nonton YouTube, ataupun kalau misalnya nonton YouTube nggak bisa, ya udah berarti aku harus ngomong. Karena aku berpikir ketika aku banyak ngomong, aku akan mengeluarkan energi aku lewat ngomong. Jadi ketika aku ketemu orang, aku akan ngobrolnya itu sangat sedikit, intensifnya tuh sedikit, dan juga aku lebih intimate, tapi yang nggak membuat aku terlalu banyak ngomong, karena aku terlalu banyak ngomong dan berharap orang itu bisa mau mendengarkan aku, padahal ya nggak apa-apa. Aku nggak peduli nggak ada yang nonton YouTube aku, karena menurut aku lebih mau mengeluarkan energi aku lewat aku ngomong sendiri seperti ini. Tapi aku pengen ada kayak catatan gitu loh, jadi ya harapannya sih gitu. Aku nggak peduli abis nih ada yang nggak setuju sama aku, karena menurut aku ya semua orang punya pendapatnya masing-masing, dan kalian juga nggak berhak juga untuk menjudge aku tentang apapun ya. Boleh untuk memberikan komentar positif gitu, tapi aku tidak akan pernah nggak mau tahu tentang komentar negatif. Jadi fokus sama diri sendiri itu ternyata baik kok guys, aku gak bohong. Dan setelah aku 2 hari aku baca buku, aku hanya diam di kamar, aku mencoba untuk mengenal diriku, aku jadi jatuh cinta sama diri aku sendiri. Aku jadi lebih paham kenapa ya sekarang aku, kenapa ya gitu, kemarin aku gitu, dan aku ngelis semuanya, hal-hal yang aku lakukan yang buruk dan kekurangan aku, pemikiran aku yang ternyata itu salah. Jadi bener, baca buku itu penting. Baca buku itu bener-bener membuat kalian lebih tahu tentang dunia. Dan gak masalah kok, semua orang juga baru memulai, dan semua orang juga kadang baru sadarnya di pertengahan, di akhir, itu gak masalah. Jangan membuat diri kalian rendah karena kalian baru tahu seperti aku. Dan aku bersyukur aku tahu sekarang dibandingkan aku tahu ketika aku nanti mungkin memilih pasangan aku salah untuk menikah. Lebih baik aku sekarang, karena sakit hati sekarang, dan aku tidak mengorbankan, karena menurut aku pernikahan itu sakral. Jadi aku gak mau orang tua aku kecewa nanti karena aku salah memilih pasangan. Apalagi kalau misalnya Tuhan memberikan aku kesempatan untuk punya anak aku akan kecewa gitu loh, karena dia akan mempunyai orang tua yang broken gitu. Jadi aku gak mau itu terjadi. Aku pengen hidup aku lebih baik, maka aku harus upgrade diri gitu. Harus aku tahu apa kesalahan aku, dan aku gak mau menutup semua kritik tentang aku. Aku menerima kritik yang baik ya, bukan yang buruk. Kritik tentang appearance aku jarang mau tanggepin, karena menurut aku ketika aku nyaman, bukan berarti aku tidak ingin berubah. Aku ada, tapi menurut aku semua itu butuh proses ya, proses. Jadi aku berpikir misalnya sekarang aku curvy, ya nggak masalah gitu, tapi ya aku berusaha untuk sehat, dan bagaimana aku tetap terlihat cantik. Dan inner beauty itu ada di sini, dan di sini juga gitu. Jadi kalian jangan berpikir bahwa banyak kok juga orang yang mungkin menurut kalian kurang cantik ataupun itu, tapi dia punya inner beauty yang terlihat cantik gitu. Dan aku baru tahu tentang inner beauty itu sekarang. Nanti mungkin kita akan bahas tentang inner beauty itu ketika kita sadar, kita di video selanjutnya, apa sih inner beauty itu dan kenapa aku jadi tahu dan paham dan harus apa gitu. Jadi ini mempersilahkan aura feminim. Nah itu adalah inner beauty yang sebenarnya. Gitu aja share dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang sedang berjuang untuk sembuh, jangan takut, jangan ragu.
kita peluk jauh. Aku pada gigi. Kita peluk jauh, tapi bukan berarti kalian itu nggak berhasil. Kalian akan melewatinya dengan syarat kalian harus tahu dan kenal diri kalian sendiri, dan jangan menggunakan orang lain untuk menjadi batu sandungan atau setelah ini kalian memberikan ekspektasi lagi. Isi cangkir kalian sendiri. You'll be happy and you'll be know about yourself. Thank you so much for watching.